Akhirnya aku nunggu sampai subuh di stasiun itu, tidur di situ sendirian. Dan pagi-pagi aku dari stasiun ke kosan jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Aku pernah denger cerita, katanya kamu tuh pernah ya diganggu cowok random di jalan, tapi Hai guys, welcome back to Bonus, bincang offline upgrade skill. Di special episode hari ini, kita nggak bakal berbincang secara online lagi nih guys, tapi bakal secara offline. Seperti yang kalian lihat, hari ini aku lagi di kampus, di UNS tentunya. By the way, ngomongin soal kampus, pernah nggak sih kalian berpikir kalau misalnya selama kuliah itu kalian pengen lebih produktif? Contoh, ikut lomba, publish paper, dan lain-lain. Tapi kalian sempat berpikir nih, gue mampu nggak ya, gue bisa nggak ya, kayak gitu. Nah, pikiran-pikiran yang kayak gini itu menandakan bahwa mental kalian belum kuat guys. That's why hari ini bareng sama aku Kirsya, kita bakal ngomongin tentang strong mentality, dan tentunya aku nggak mau sendirian di sini. Aku bakal manggil salah satu teman aku, dan cluenya dia ini tuh orang yang hustle life banget, kayak lomba sana kemari, ikut ini itu. Dan dia juga salah satu orang yang highly motivated person dan pastinya mentally strong. Oke, langsung aja aku panggil temen aku ya. Oke, ternyata temen aku udah nyampe kampus. Yuk langsung aja kita samperin. Hai Yus. Apa kabar? Baik. Thanks banget ya udah mau diundang di acara bonus, apalagi ini tuh special episode gitu. Ya. Boleh dong Stika perkenalan dulu sama teman-teman yang lagi nonton bonus di rumah nih. Halo semuanya, saya Istika, saya mahasiswa Teknik Industri Angkatan 18 dan saya sedang fokus mengembangkan isu kepemudaan. Oke, keren banget ya openingnya aja udah langsung ngangkat isu nih guys. Oke, kamu lately lagi sibuk apa? Lagi ada project apa gitu? Sekarang lagi jadi ambasador di World Literacy Foundation, kemudian di Students for Liberty sebagai Asia Pacific Local Coordinator. Oke, wah aku langsung speechless nih ya. Bener ternyata kata teman-teman Istika ini orang yang sangat-sangat kayak hustle gitu, kayak dia sibuk di mana-mana, ikut lomba ini itu, kayak gitu. Kamu pernah nggak sih ngerasa terbebani atau stres gitu sama kegiatan-kegiatan kamu? Terbebani atau stres pasti pernah kan, soalnya kita kan manusia bukan robot ya. Bener banget. Tapi kita harus tahu nih gimana caranya supaya bisa bangkit dari keterpurukan itu. Oke, berarti sebenarnya tetap ada rasa stres, tapi kamu udah bisa memanage dengan baik lah ya. Oke, berarti nggak salah pilih nih guys kita bintang tamu hari ini, karena kita mau ngajak kamu ngobrolin tentang strong mentality. Oke, langsung aja kita ngobrol. Yuk. Oke, Yus, aku pengen nanya-nanya nih. Kan kamu tuh ikut lomba udah banyak banget ya, bahkan sampai keluar Pulau Jawa katanya. Nah, itu sebenarnya goals kamu tuh apa sih dalam ikut kegiatan-kegiatan itu? Dulu awalnya sih aku nggak ada pengen pikiran kayak pengen jadi ini atau pengen jadi itu, tapi dulu awalnya kayak asik gitu, bisa jalan-jalan ke sana ke sini gratis, terus bisa kenal sama teman-teman beda universitas dan dapat pengalaman baru. Nah, tapi sampai ke sini itu kayak seru banget, ternyata bisa bermanfaat dari pengalaman itu tadi, bisa dibagiin dan bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, berarti kamu orangnya senang socializing juga ya? Soalnya kayak ketemu banyak orang gitu kan. Nah, terus nih Yus, ngomong-ngomong soal lomba-lomba nih, kan pasti banyak banget teman-teman yang sebenarnya pengen kayak kamu nih, kayak ikut ini, ikut itu, nambah pengalaman. Tapi tuh mereka suka berpikir mungkin kayak, ih aku bisa nggak ya, ih aku mampu nggak ya, gitu. Jadi belum mulai aja mereka tuh udah down. Nah, itu kan berarti tanda-tanda mungkin mental mereka belum sekuat kamu ya. Menurut kamu pribadi nih, definisi strong mentality itu apa sih? Menurutku strong mentality itu kayak kita nggak takut untuk mencoba hal baru, dan strong mentality bukan berarti kita tidak pernah merasakan takut, tapi kita bisa mengovercome takut itu, jadi kita bisa mengatasinya, terus kita bisa bounce back atau kita bisa bangkit dari kegagalan. Oh gitu, aku jadi tertarik banget nih buat ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Kayaknya kamu nih orangnya udah tegas gitu sama apa yang kamu mau, kamu juga mengerti gimana cara memanage mental kamu, kayak gitu. Oke, langsung aja deh, aku pengen ngobrol sama kamu lebih lanjut lagi.
Oke, sekarang kita udah ada di Danau UNS, masih bareng sama teman aku Yusika. Nah, Yus, tadi kan kita udah sempat bahas dikit nih ya, menurut kamu strong mentality itu apa sih, kayak gitu. Nah, kalau menurut kamu pribadi nih, kenapa sih kita, terutama mahasiswa tuh butuh yang namanya strong mentality? Sebagai mahasiswa tentunya butuh banget strong mentality karena kita bakal dihadapkan berbagai challenge, mulai dari nanti ikut lomba atau organisasi atau mungkin volunteer atau bahkan di kelas pun kita harus punya strong mentality. Mungkin nanti kalau di komen dosen kita nggak baperan, atau nanti kalau kita ada kegagalan kita nggak mudah nyerah gitu aja. Berarti lebih ke kita lebih kuat juga ya mau ngadepin apa-apa kayak gitu. Terus kayak mungkin kita nggak peduli gitu lingkungan sekitar kayak gimana, jadi kita do our best aja ya kan. Oke, nah fun fact nih, aku pernah denger cerita katanya kamu tuh pernah ya diganggu cowok random di jalan, tapi guys, bukan dia yang kabur, malah dia yang fight back gitu. Itu ceritanya gimana? Jadi kayak random banget, awalnya kan aku cuma mau beli belanja di belakang UNS, terus tiba-tiba ada yang ganggu aku gitu. Mungkin niatnya mau melecehkanku gitu kan ya, bagian sini tuh dipegang. Cuma Itu posisinya dia naik motor gitu? iya, Atau- dia naik motor, aku naik sepeda ontel gitu. Terus kan awalnya aku nggak tahu kan ya, nggak ada pikiran buat kesana. Terus akhirnya dia kayak kabur gitu aja. Terus kayak aku ya udah gitu aja. Terus aku ngelanjutin perjalananku. Nah, sampai di belakang UNS dia datang lagi, tiba-tiba ngerangkul aku gitu. Terus kan aku langsung aja ngelawan gitu. Terus akhirnya aku jatuh di jalan situ, dan aku di situ kayak kenapa nggak ada yang nolongin, yang di situ ada orang gitu. Awalnya sih aku kayak ngerasa kok nggak ada yang nolongin aku, tapi pada akhirnya ya aku harus bangkit sendiri karena nggak ada yang bisa aku lakuin selain ya bangkit terus ngelanjutin perjalananku gitu. Oke, berarti itu salah satu juga ya kenapa kita harus punya mental yang kuat gitu, karena di saat orang lain lagi nggak ada buat membantu kita, yang bisa membantu diri kita tuh diri kita sendiri ya Yus. Iya. Kamu keren banget sih. Jadi buat teman-teman yang diganggu juga random nih cowok di jalan, bisa lah ya di fight back gitu ya, Harus berani gitu. Oke, nah wah apa nih, wah makasih. Oke, iya, lihat-lihat udah tinggal dikit ya. Iya. Ini mungkin masnya haus di jalan apa gimana nih? Oke. Nah, berarti selain mentally strong, kita juga ternyata perlu juga nih ya physical strong ya buat kayak berani kayak gitu. Oke, nah Yus, menurut kamu kan aku lihat kayak tadi berani banget gitu fight back, terus kayak mungkin kamu juga lebih stable dalam mental kayak gitu. Boleh dong kasih tips and trick nih gimana biar teman-teman bisa punya mental yang strong juga dan terhindar dari yang namanya rasa nggak percaya sama diri sendiri gitu. Awalnya sih dulu aku pernah kayak takut, terus diem aja kayak ya udahlah, mereka nggak mau dengerin, nggak ada yang mau peduli, terus aku kayak diem aja gitu. Tapi lama kelamaan pasti kan kita hidup ada challenge-nya, dan challenge itu yang bikin kita semakin kuat gitu. Dan supaya bisa strong tentunya nggak kayak misalnya lihat video langsung besoknya strong, tapi kita harus berani gitu, setiap ada challenge hadapi itu gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak ada instan ya, itu semua benar-benar harus step by step. Kita harus berani juga mengambil langkah kayak gimana kayak gitu ya. Oke, nah dari tadi kan kita udah ngomongin nih tentang teoritisnya ya, kita kayak dari definisi segala macam. Nah, boleh dong kita kasih contoh sedikit nih, konkret realnya tuh kayak gimana sih mental yang strong itu dapat membantu kita untuk mencapai goals-goals kita. Oke, jadi di hidup kita pasti dihadapkan kayak hari ini kamu bakalan dapet misalnya musibah atau kecelakaan atau mungkin sakit yang kita nggak bakal duga-duga gitu. Tapi dengan mental strong kita bisa yakin bahwa kita kuat dan kita bisa untuk menghadapi semua itu gitu. Misalnya waktu itu aku pernah di sebuah lomba gitu di Semarang, dan dompetku hilang di situ, dan untungnya aku punya tiket kereta dan itu aku pagi-pagi jam 12 malam di stasiun sini, dan aku nggak tahu HP ku mati, aku nggak tahu harus ngapain waktu itu, nggak bisa ngehubungi siapa-siapa, aku juga nggak punya uang buat pesen Gojek. Akhirnya aku nunggu sampai subuh di stasiun itu, tidur di situ sendirian, dan pagi-pagi aku dari stasiun ke kosan jalan kaki. Iya. Wow, ini salah satu bukti lagi ya kalau dia ternyata physical strong juga ya orangnya, teman-teman. Oh my god, sumpah cerita kamu bener-bener menginspiratif juga ya, sangat inspiratif dan menginspirasi aku juga terutama, dan aku jadi kayak lagi pengen mencoba gitu, karena aku sendiri juga kadang masih takut mau nyoba-nyoba gitu.
Oke, jadi kemarin kita di Instagram sempat buka Q&A ke teman-teman di followers IG HMTI. Jadi ada beberapa nih Yus yang mau tanya sama kamu dan lebih kenal kamu juga. Langsung aja ya aku bacain question pertama itu dari @anasia_. Pernah nggak sih takut sama pikiran-pikiran orang lain karena kamu kerjanya lomba terus? Pernah sih kayak mikirin omongan orang gitu, mau ambis banget sih ikut ini itu, terus kayak bahkan ada yang bilang, Yus kamu nggak usah ikut lagi deh, kamu kan udah banyak tuh menang, kasih kesempatan yang lain aja gitu. Ada yang ngomong kayak gitu? Iya, ada yang ngomong Wah, gitu. toksik kalian yang ngomong kayak gitu ya. Iya, pernah aku sampai berhenti mikir apa iya ya aku terlalu ngejar mimpiku, terus kayak bikin orang insecure juga, terus tapi lama-kelamaan ada yang nge-DM aku kayak, Kak terima kasih ya udah mau nge-share pengalamannya, aku jadi semangat gara-gara kakak gitu. Dan dari omongan orang-orang yang bikin semangat itu kayak bikin aku semangat lagi, oh ternyata aku nggak perlu mikirin orang-orang yang toksik, yang meragukan semangatku gitu. Aku hanya perlu mikirkan orang-orang yang ternyata mereka semangat karena aku gitu, dan itu yang bikin aku semakin semangat lagi. Betul banget ya, bisa menginspirasi orang lain itu lebih penting untuk dipikirin ya daripada orang-orang yang toksik yang mungkin nggak seneng gitu ngeliat kita achieve sesuatu. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari @ratnapn_. Pernah nggak sih males, kok aku lihat-lihat kamu tuh produktif terus, bagi tips and triknya dong, makasih. Kalau males pasti pernah, dan itu aku harus mengalokasikan waktu buat males-malesan, karena kita kan manusia juga bukan robot, jadi kita harus punya waktu buat santai, buat main-main sama temen gitu. Dan caranya buat selalu semangat terus pasti ingat tujuan di awal, terus ingat kalau kita kerja keras itu nanti bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke, wah. Jadi ternyata Yustika masih bisa males ya teman-teman. Nggak dipikir cuman produktif aja ya tiap hari. Oke, ini ada pertanyaan ketiga dan menurut aku ini interesting banget sih pertanyaannya dari @damadea_kd. Bagaimana cara mengasah rasa percaya diri untuk bisa berbicara di depan umum? Cara mengasahnya pasti kita harus menghadapkan diri kita pada kondisi-kondisi di mana kita nggak bisa keluar dari public speaking, misalnya kita ikut kompetisi atau sesimpel kalau di kelas kita nanya gitu, nggak takut buat oh nanti aku kelihatan bodoh, aku kelihatan nggak tahu gitu. Justru kita harus menempatkan diri kita ke tempat-tempat di mana oh aku nggak peduli sama orang lain mau bilang aku gimana, yang penting aku berani buat mengungkapkan pertanyaanku, aku berani untuk show up gitu. Oke, again berarti practice makes perfect ya, itu kuncinya. Jadi kita nggak bisa cuman kayak mempelajari teori tentang gimana cara ngomong, tapi harus praktik langsung ya. Oke, ini ada pertanyaan keempat Yus dari @rian_adst. Tips buat cewek-cewek teknik biar berani show up. Tipsnya pasti yang pertama kita harus berani dulu, dan bukan berarti kita harus menghilangkan rasa takut, tapi meskipun ada rasa takut kita berani buat memunculkan diri kita gitu, misalnya di depan umum atau di depan khalayak gitu. Kemudian yang kedua pastinya jangan peduliin omongan orang-orang gitu, kayak misalnya kamu kan cewek ngapain kamu berani gini-gini, terus misalnya kamu nggak usah gini-gini deh, nggak usah ikut ini itu, nanti cowok-cowok pada minder gitu, nggak usah pikirin omongan-omongan toksik kayak gitu. Oke, menarik juga ya. Oke, ada lagi next question dari @imambaguswe. Gimana caranya cepat adaptasi saat jadi maba? Soalnya ada tingkat juga tidak ospek di kampus. Oke, ini buat maba-maba yang menjalani online class nih. Yang pertama pasti harus open dulu sama kenalan sama teman-teman di sana, terus PDKT dulu lah supaya nanti bisa adaptasi bareng-bareng gitu di situ. Terus kalau udah adaptasi nih sama teman-teman, kan kita juga bisa berkembang bareng-bareng di situ, kayak apa yang harus kita hadapi atau apa yang kita harus bangun bersama. Oke, berarti intinya sebenarnya kita juga karena online kan ya, kita nggak ketemu orangnya, harus tetap berani buat kenalan duluan gitu ya. Oke, terus ada juga nih pertanyaan dari teman-teman HMTI dari @mabdulhalimr. Apa sih yang menyebabkan tidak adanya semangat dalam diri namun punya niatan melakukan sesuatu? Kalau
nggak ada semangat, mungkin kita belum tahu ya kenapa kita harus ngelakuin itu gitu. Yang pertama pasti harus tahu why-nya dulu, kenapa sih kita mau ngejar ini, kenapa sih kita mau ikut ini itu gitu Kak. Karena kalau kita nggak tahu kenapanya, pasti kita nggak akan semangat dan kita bakal males-malesan gitu. Yang pertama harus tahu kenapa dulu, dan harus selalu ingat kalau kita kerja keras untuk ngejar itu, nanti kita bisa memberikan dampak apa. Oke, balik lagi ke goals awal ya, kita tujuannya itu mau ngapain. Nah, ini ada pertanyaan spesial banget nih, pertanyaan terakhir itu dari @raihan Syaifuddin, katanya, Yustika apa kabar? Aduh, alhamdulillah baik ya, meskipun kuliah online agak pusing, tapi ya jalanin aja. Jalanin aja gitu. Buat yang nanya mungkin kalau mau nanya kabar bisa langsung ya, nggak usah lewat sini kali ya, malu mungkin kayaknya ya. Oke, itu tadi pertanyaan dari question box di GHMTI. Makasih juga Yustika buat jawab. Makasih buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaannya ke kolom komentar di akun Instagram HMTI. Semoga pertanyaan-pertanyaan kalian terjawab oleh Yustika ya, dan bisa memberikan manfaat buat kalian. Oke, nggak kerasa ternyata kita ngobrol udah banyak banget ilmu yang di-sharing. Terima kasih Yustika udah hadir di bonus pada hari ini, dan terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi dalam question hari ini, dan terima kasih juga untuk all crew yang bertugas pada hari ini. Keren banget ya, kita sampai dikasih minum tapi udah diminum ya Yus, kelihatannya ya, nggak apa-apa tapi ya. Oke, aku mau ngingetin juga buat teman-teman, jadi nanti di sepanjang video bonus ini bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab, dan cara jawabnya gampang banget. Kalian tinggal tulis di kolom komentar, dan nanti buat kalian yang beruntung bakal ada hadiahnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan bonus bincang offline update skill hari ini. Semoga sesuai tagline-nya ya, lebahan membawa perubahan. Bonus episode hari ini bisa membawa perubahan yang baik pada diri kalian, oke? See you on the next bonus.